Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hanum Alia Zulfani dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan perkembangan generasi muslim saat ini, yaitu peran psikologi dakwah dalam membentuk karakter dan keterampilan kepemimpinan. Kenapa sih topik ini tuh penting? Karena perubahan zaman menuntut umat muslim tidak hanya memiliki keimanan yang kuat, tetapi juga kemampuan memimpin yang efektif, berkarakter, dan beretika sesuai dengan ajaran Islam. Nah, psikologi dakwah sendiri merupakan bidang yang mengkaji bagaimana proses komunikasi, perilaku, dan kondisi kejiwaan manusia dapat mempengaruhi keberhasilan dakwah. Allah sendiri udah berfirman nih di dalam surat An-Nahl ayat 125. Bunyinya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati bil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Nah, dengan memahami psikologi dakwah, seseorang ini tidak hanya menyampaikan pesan keislaman, diharapkan tidak hanya menyampaikan pesan keislaman saja, tetapi juga memahami bagaimana membentuk kepribadian seseorang melalui pendekatan psikologis yang humanis, penuh empati, dan persuasif. Psikologi dakwah membantu memetakan bagaimana nilai-nilai dapat ditanam secara efektif dalam pembentukan karakter dan pemimpin. Nah, di dalam Islam tentang kepemimpinan ini atau leadership ini tuh udah dibahas secara secara luas dan secara lengkap gitu ya. Ada dalil-dalil tersendiri tentang kepemimpinan di dalam Islam. Kepemimpinan di dalam Islam itu terdiri dari 4 pilar utama. Yang pertama itu adalah siddiq atau kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidq fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharri as-sidqa hatta yaktub 'indallahi as-sidqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharri al-kadhib hatta yaktub indallahi kadhiban." Artinya, hendaklah kalian selalu jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur atau siddiq. Dan jauhilah dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta, suka berbohong, dan berusaha untuk berdusta, hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ini di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua itu ada amanah atau tanggung jawab. Ini Allah sendiri yang berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58. Bunyinya, innallaha ya'murukum tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga ada fatonah atau cerdas. Allah sendiri di dalam Al-Quran itu memuji Nabi Ibrahim dengan bunyi inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang yang sangat cerdas lagi lembut hatinya. Di bagian fatonah dan kecerdasan ini Allah sendiri yang memuji Nabi Ibrahim langsung karena Nabi Ibrahim itu sangat cerdas dan lembut hatinya. Yang keempat ada tabligh atau kemampuan menyampaikan dan berkomunikasi. Nah, di sini di poin ini dari 3 poin utama tadi poin inti, poin utama dari dari kemampuan pemimpin. Pemimpin harus punya poin yang keempat ini. Yang keempat ini adalah tabligh
Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhal rasul balligh ma anzala ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ini dari Quran surat Al-Maidah ayat 67. Nah, keempat nilai ini bukan hanya konsep moral, tetapi juga fondasi psikologis yang membentuk perilaku seorang pemimpin. Melalui dakwah yang tepat, nilai-nilai ini dapat ditanamkan secara bertahap, sehingga seseorang mampu menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah memberikan atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.